Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syafriani dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari lokal PGMI 7D dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Al-Quran dan Hadis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan ini ada berbagai macam. Salah satunya yaitu permasalahan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan sampah. Yang mana sampah ini merupakan salah satu masalah yang paling banyak ditemukan baik di daerah pedesaan, perkotaan. Nah, peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan akumulasi sampah yang signifikan. Sampah yang menumpuk tidak hanya menciptakan pemandangan yang tidak sedap, tetapi juga memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, salah satu dampak terhadap kesehatan yaitu dengan adanya penyakit yang menular. Sampah yang menumpuk, terutama sampah organik, dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis hewan penyakit seperti lalat, tikus, dan serangga lainnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, leptosirosis, dan infeksi saluran pada pencernaan. Nah, yang selanjutnya yaitu kualitas udara yang kurang bersih. Nah, biasanya penumpukan sampah yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan kualitas udara yang kurang bersih akibat dari pembakaran yang disebabkan oleh sampah tersebut. Dan selanjutnya yaitu pencemaran pada air. Jika kita membuang sampah sembarangan tempat, maka bisa mengakibatkan pencemaran pada air. Nah, pencemaran pada air ini akan banyak sekali dampaknya. Salah satunya bisa menyebabkan banjir, seperti yang kita lihat telah banyak terjadi banjir yang akhirnya dapat merusak, bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga sampai merusak tempat tinggal kita. Hal ini telah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa ta'amah innar rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56 ini, Allah melarang kita, menekankan untuk tidak merusak bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Nah, jadi kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, maka kita berkewajiban untuk menjaga bumi kita ini. Gunanya untuk apa? Gunanya juga untuk kita. Dengan adanya lingkungan yang bersih, maka akan memberikan dampak yang akan lebih baik buat kita sendiri dan juga kita semuanya. Seperti yang dijelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsha wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Dan artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa perilaku orang yang berpaling dari kebenaran berusaha untuk melakukan kerusakan di bumi. Mereka tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berbuat zalim terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, seharusnya kita sebagai makhluk hidup, kita harus
menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, An Sa'id bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyiba yuhibbu thayyibah, nazifu yuhibbu nazafah, karimu yuhibbu karoma, jawadu yuhibbul jawada, fanazafu anaitakum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebersihan, dan menyukai kemuliaan, dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Dan yang selanjutnya diperkuat juga oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulu yamshi bi tariqin wajada usna sauki fa akhadhahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan-jalan, ia menemukan dahan berduri, maka ia mengambilnya karena mengganggunya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Nah, dari hadis dan juga surat yang telah bahwa Allah menyukai orang-orang yang bersih dan juga tidak merusak lingkungan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan sampah yang menumpuk di lingkungan sekitar merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan kesadaran kita dan tindakan yang kolektif, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, serta kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi yang mendatang. Mungkin hanya itu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.